Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya Mia Y. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini saya mau nggak lanjutin sih, tapi temanya mirip-mirip sama video saya yang sebelumnya. Jadi masih tentang dewa pelindung anak. Kalau kemarin kan udah salah satu dewa pelindung anak, nah ini dewa pelindung anak yang lainnya. Kayak apa sih ceritanya? Yuk kita langsung ikutin aja ya. Kalau lihat background video saya yang ini, sebagian dari teman-teman mungkin udah nggak asing lagi sama sosok ini. Ya, ini adalah Sun Wukong atau Sun Gokong dalam dialek Hokkien, tokoh utama dalam novel Shiyouchi atau Perjalanan ke Barat, sebuah mahakarya sastra yang ditulis oleh Wu Cheng'en pada awal masa dinasti Ming. Garis besar novel ini ditulis berdasarkan fakta sejarah tentang perjalanan pendeta Xuanzang ke India untuk mencari kitab Tripitaka pada masa dinasti Tang. Terus kenapa bisa diangkat menjadi dewa pelindung anak-anak? Nah, sebelum sampai ke cerita yang itu, saya mau cerita dulu tentang Sun Gokong, sosok Sun Gokongnya itu sendiri. Dalam novel Perjalanan ke Barat itu diceritakan bahwa Sun Wukong lahir dari sebuah batu besar di Huakuoshan. Kelahirannya menimbulkan sinar yang memancar sangat terang sampai ke kahyangan, yang membuat Yu Huang Shangti atau Kaisar Langit memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki apa yang terjadi. Akhirnya diketahuilah kalau sinar yang sangat terang itu berasal dari seekor kera, dan itu membuat Yu Huang Shangti merasa lega. Karena keberanian yang dimilikinya, kera batu ini diangkat oleh gerombolan kera-kera menjadi raja dan diberi gelar Mei Howang atau raja monyet yang baik hati. Suatu hari Raja Kera melihat banyak rakyatnya yang sakit dan mati. Ia pun tiba-tiba menyadari kalau dirinya sendiri juga tidak akan lepas dari yang namanya hukum alam. Tapi Raja Kera ini nggak mau begitu aja tunduk pada kodrat hukum alam. Ia lalu berusaha mencari obat abadi dan ilmu yang sejati untuk mendapatkan umur yang panjang. Setelah berkelana selama 18 tahun, akhirnya Raja Kera ini sampai di pegunungan Chungnan dan bertemu dengan seorang pendeta Taois. Ia kemudian berguru kepada pendeta tersebut dan mempelajari berbagai ilmu, termasuk ilmu yang dapat membuatnya berubah menjadi 72 rupa. Nah, sang guru inilah yang kemudian memberinya nama Sun Wukong, yang artinya menyadari kekosongan. Setelah menjadi sakti, Sun Wukong kemudian kembali ke kerajaannya di Huakuoshan dan memimpin rakyatnya untuk menyerbu Kayangan. Mereka memberontak terhadap kekuasaan para dewa di Kayangan. Untuk memperoleh senjata, Sun Wukong mengobrak-abrik lautan timur dan ia memaksa Raja Naga untuk menyerahkan sebuah besi ajaib yang besar dan kecilnya dapat diubah-ubah sesuai dengan kehendak si pemilik. Saat itu akhirat juga tidak luput dilabraknya karena mencoba memanggil arwahnya yang menurut catatan langit itu sudah waktunya untuk mati. Sejak itu nama Sun Wukong menjadi sangat disegani oleh para siluman di kawasan tersebut. Mereka, para raja siluman yang berjumlah sekitar 72, itu kemudian mengangkatnya menjadi ketua perserikatan. Karena khawatir akan kekacauan yang ditimbulkan, maka Yu Huang Shangti kemudian memanggil Sun Wukong lalu diberi jabatan di akhirat sebagai dewa. Cuman karena pada dasarnya para dewa di Kayangan itu memandang rendah seekor kera, maka Sun Wukong hanya diberikan jabatan yang rendah. Sun Wukong hanya diberi kepercayaan untuk mengurus kandang kuda Kayangan. Lalu melihat kenyataan itu, Sun Wukong jadi tidak tahan dan ia memilih melarikan diri kembali ke gunung. Para rekan-rekan siluman lalu mengangkat Sun Wukong menjadi Jitian Ta Sheng atau orang bijak yang setara dengan langit. Panji-panji bertuliskan 4 huruf tersebut ditegakkan dan ini membuat para dewa di Kayangan menjadi sangat marah. Mereka lalu mengirimkan bala tentara untuk menghukum Sun Wukong. Lalu atas anjuran sang dewa bintang emas, sekali lagi Kaisar Langit memanggil Sun Wukong untuk pergi ke Kayangan dan memberinya gelar
Jitian Dasheng seperti yang diinginkannya. Maksudnya seperti yang dikehendaki oleh Sun Wukong sendiri ya. Dan tidak cukup hanya itu, sebuah istana juga dibangun untuk Sun Wukong. Cuman karena watak dasarnya yang memang nakal dan usil, Sun Wukong di kayangan pun membuat kekacauan. Ia mencuri buah persik di kebun milik Xi Wangmu dan menghabiskan makanan di pesta para dewa. Rumah Taishang Laochun juga menjadi sasaran kenakalan Sun Wukong. Semua obat-obatan milik sang dewa untuk hidup panjang itu dihabisin sama Sun Wukong, ditelan semuanya, sehingga membuat Taishang Laochun menjadi murka. Sekali lagi, bala tentara langit dikerahkan secara besar-besaran untuk menangkap Sun Wukong. Gunung Huakuoshan dikepung rapat. Jadi di sana terjadi pertempuran antara bala tentara kera dan para siluman melawan tentara langit. Tapi pada saat itu pun Sun Wukong tidak berhasil mereka taklukkan. Bahkan Erlangsen atau perwira langit yang diperbantukan untuk menaklukkan Sun Wukong itu juga gagal. Dia hanya dapat sedikit mengungguli Sun Wukong tapi tidak berhasil menaklukkannya. Akhirnya Taishang Laochun melemparkan gelang pusaka pancalogam dan berhasil mengenai kepalanya Sun Wukong sehingga Sun Wukong terjatuh dan berhasil ditawan. Di depan panggung pelaksanaan hukuman ternyata semua senjata pusaka itu tidak berhasil menaklukkan Sun Wukong. Bahkan Halilintar juga tidak bisa mengalahkan tubuhnya gitu, kesaktian Sun Wukong itu. Para dewa di kayangan sampai putus asa menghadapi Sun Wukong, sehingga akhirnya Taishang Laochun memiliki ide untuk merebus Sun Wukong selama 49 hari di dalam bejana tempat ia biasa merebus obat panjang umur miliknya. Setelah 49 hari tutup bejana itu dibuka. Lalu apa yang terjadi? Bukannya kebinasaan Sun Wukong seperti yang diharapkan para dewa di kayangan, tapi Sun Wukong meloncat keluar dengan dirinya yang menjadi lebih sakti berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dengan kekuatannya yang menjadi sangat luar biasa, Sun Wukong mengobrak-abrik kayangan tanpa dapat dikendalikan lagi. Dan ini membuat para dewa menjadi semakin putus asa. Nah, di tengah keputusasaan itulah muncul Ru Laifo atau dalam dialek Hokkien disebut sebagai Ji Lai Hut yang berhasil menaklukkan Sun Wukong dan mengurungnya di bawah gunung 5 elemen. Sun Wukong dikurung di tempat itu selama 500 tahun dan setelah bebas ia menjadi pengawal dari pendeta Xuanzang dalam perjalanannya ke barat mencari kitab Tripitaka. Dalam perjalanan itu ia menaklukkan banyak siluman dan orang jahat yang merintangi perjalanan mereka. Termasuk salah satunya adalah Cupace atau Cupatkai ya kalau dalam dialek Hokkien. Siluman babi yang rakus dan jenaka. Dan ada juga siluman air Shasheng. Kedua siluman itu akhirnya malah ikut bersama Sun Wukong mengawal perjalanan pendeta Xuanzang sehingga berhasil selamat sampai di tujuan. Lalu gimana ceritanya Sun Wukong bisa diangkat menjadi dewa pelindung anak-anak? Ada dua peristiwa. Yang pertama terjadi pada saat rombongan ini melewati sebuah dusun yang isinya adalah orang-orang yang bermarga Chen. Dusun itu terletak di tepi sungai besar yang disebut sebagai sungai yang menembus langit. Di dalam sungai tersebut ternyata ada segerombolan siluman yang dipimpin oleh seekor siluman ikan mas. Selama ini setiap tahun Raja Siluman itu meminta disediakan korban berupa sepasang anak laki-laki dan perempuan yang masih suci untuk disantap. Keadaan itu membuat para penduduk dusun menjadi sangat menderita. Cuman sayangnya mereka tidak berdaya menghadapi kesaktian para siluman. Kebetulan tahun itu yang dijadikan korban persembahan adalah putra dan putri pemilik penginapan tempat Sun Wukong dan rombongannya menginap. Sun Wukong dan para saudara seperguruannya itu memutuskan untuk turun tangan. Sun Wukong menyamar menjadi putra pemilik penginapan sementara Cupace menjadi putrinya. Lalu mereka berdua dibawa ke kuil tempat persembahan itu dilakukan. Malam itu siluman ikan mas datang untuk menyantap korbannya. Sayangnya Cupace terburu-buru langsung menyerang sehingga siluman ikan mas itu menyadari dengan siapa ia berhadapan.
Ia langsung kabur melarikan diri ke dalam guanya di dasar sungai. Karena gagal berpesta pora, lalu siluman ikan mas mengincar pendeta Xuanchang untuk dijadikan korban. Pendeta Xuanchang ditangkap ketika rombongan itu melewati tepi sungai yang sedang beku. Melihat hal tersebut, ketiga orang saudara seperguruan ini, Sun Wukong dan teman-temannya, tidak tinggal diam. Mereka lalu mengobrak-abrik wilayah kekuasaan siluman ikan mas. Sadar akan kemampuan Sun Wukong, siluman ikan mas tidak berani keluar. Ia tetap bersembunyi di dalam guanya di dasar sungai. Tapi Sun Wukong juga tidak kehilangan akal. Ia kemudian pergi mencari bantuan kepada Dewi Kuan Im. Berkat bantuan Dewi Kuan Im, akhirnya siluman ikan mas berhasil ditaklukkan. Lalu para penduduk desa berduyun-duyun keluar untuk menemui sang dewi dan berterima kasih kepada Dewi Kuan Im, Sun Wukong, dan teman-temannya. Selain itu, masih ada satu peristiwa besar lainnya yang membuat Sun Wukong diangkat menjadi dewa pelindung anak-anak. Suatu hari, rombongan pendeta Xuanchang tiba di sebuah negeri yang disebut Pichuguo. Begitu tiba di kota, mereka terheran-heran karena setiap rumah itu digantungi sebuah sangkar yang besar yang ditutupi oleh kain. Ternyata dalam setiap sangkar itu ada seorang anak kecil. Nah, karena terheran-heran, akhirnya mereka bertanya kepada penjaga wisma tempat mereka menginap. Ternyata anak-anak itu dikorbankan untuk mengobati penyakit raja yang hanya bisa sembuh setelah memakan jantung 1111 anak-anak. Mendengar cerita itu, pendeta Xuanchang menangis sementara Sun Wukong malah berkobar amarahnya. Malam itu juga dengan kesaktiannya Sun Wukong mendatangkan angin ribut yang dapat menerbangkan sangkar berisi anak-anak itu dan menyembunyikan mereka di suatu tempat. Singkat cerita, Sun Wukong akhirnya mengetahui kalau semua kejadian ini adalah ulah siluman yang menyamar menjadi pendeta palsu. Siluman itu berusaha untuk mengelabui raja. Namun akhirnya Sun Wukong berhasil membuka kedoknya dan menyadarkan raja bahwa caranya untuk menyembuhkan penyakit selama ini adalah cara yang sangat jahat. Siluman itu berhasil ditaklukkan dan kembali ke asalnya, yaitu seekor menjangan. Dan Sun Wukong dengan kemampuannya, dengan kesaktiannya akhirnya berhasil memulihkan kesehatan raja. Anak-anak yang nyaris jadi korban itu pun dikembalikan kepada orang tuanya masing-masing. Dari situ Sun Wukong akhirnya diangkat menjadi dewa pelindung anak-anak, khususnya anak-anak yang berusia antara 3 sampai 7 tahun. Karena di fase itu kenakalan anak-anak disebut sebagai masa kenakalan kera. Sebutan ini populer di Taiwan dan di Provinsi Fujian, Tiongkok Selatan. Dengan perlindungan sang dewa, anak-anak akan berhasil melewati fase tersebut. Sejak itu, para orang tua yang anak-anaknya berusia sekitar 3 sampai 7 tahun jatuh sakit atau nggak nafsu makan, mereka akan pergi ke kuil yang memuja Qitian Dasheng, lalu berdoa untuk kesembuhan anak mereka. Hari ulang tahun Qitian Dasheng diperingati setiap tanggal 12 bulan 10 setiap tahunnya menurut penanggalan Tiongkok. Nah, selesai deh ceritanya. Cukup panjang ya, tapi semoga teman-teman gak bosen dengerinnya. Kalau begitu, sekian dulu video saya hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam!